Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Reska. Saya mahasiswi jurusan Teknik Fisika UIN Antasari Banjarmasin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Banjar yang diampu oleh Ibu Nur Hasana SPDI MA. Tema yang akan dibahas pada kali ini adalah keakraban, ukiran, dan tenun Banjar atau sasirangan dengan motif floral atau alam. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang motif dari sasirangan, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sejarah dari sasirangan tersebut. Kain sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang diwariskan secara turun-temurun. Merujuk dari hikayat Banjar, kain ini sudah dibuat pada sekitar abad ke-7 dengan nama kain Langgundi. Awal mula kisahnya, Patih Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa bertapa untuk mencari raja selama 40 hari 40 malam di atas rakit mengikuti arus sungai. Tiba di daerah rantau kota Bagantung, dia mendengar suara perempuan dari segumpal buih, yaitu Putri Junjung Buih. Sang putri hanya akan menampakkan wujud jika permintaannya dipenuhi, yaitu sebuah istana megah yang dikerjakan 40 orang perjaka dan selembar kain panjang oleh 40 orang gadis perawan. Sesuai permintaan, istana dan kain selesai dibuat dalam waktu 1 hari. Naiklah Putri Junjung Buih ke alam manusia mengenakan kain Langgundi berwarna kuning dan kemudian jadi Raja Dipa. Kain Langgundi kini dikenal sebagai kain sasirangan. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang sejarah dari kain sasirangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang motif-motif yang ada pada kain sasirangan, terutama motif floral atau alam. Nama sasirangan ini dipakai sesuai cara atau proses pembuatan kain ini, yaitu sa berarti satu dan sirang berarti jelujur. Kain ini dibuat dengan teknik tusuk jelujur, kemudian diikat dengan benang atau tali dan dicelup ke pewarna pakaian. Banyak orang menyebut kain sasirangan sebagai batik Banjar, padahal proses pembuatannya berbeda dari batik yang menorehkan malam atau lilin dengan canting. Seperti kain pada umumnya, kain sasirangan memiliki banyak sekali motif. Di antaranya yaitu sari gading, ombak sinapur karang atau ombak menerjang batu karang, iris pudak atau irisan daun pudak, bayam raja atau daun bayam, kambang kacang atau bunga kacang panjang, dan masih banyak motif yang lainnya. Karena banyak sekali dari motif sasirangan ini, jadi di sini saya akan mengambil beberapa saja yang akan dijelaskan motif sasirangan yang berhubungan dengan floral atau alam. Yang pertama adalah motif bintang. Bintang menjadi salah satu motif pada kain sasirangan yang memiliki keterkaitan dengan aspek religius. Bintang yang terdapat pada motif kain sasirangan memiliki makna sebagai salah satu tanda kebesaran Tuhan Yang Maha Pencipta. Bintang-bintang pada kain sasirangan digambarkan dalam sudut 4, 5, 7, 8, dan bahkan tergambar gugusan beribu-ribu bintang di langit yang tak mampu dihitung, sebagai bintang bertabur atau bintang bahambur. Pada kain sasirangan, motif ini sering menjadi dasar dan dipadukan dengan motif besar yang lebih sedikit. Melalui motif bintang pada kain sasirangan ini akan menambah nilai tauhid dalam diri. Tauhid merupakan sikap mengesahkan Allah dalam hal mencipta, menguasai, mengatur, dan mengikhlaskan peribadahan hanya kepada Allah.
Melalui pemahaman mengenai motif bintang pada kain sasirangan, maka akan menambah keyakinan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada motif kangkung kaumbakan atau kangkung terkena ombak. Tumbuhan kangkung menjadi motif kain sasirangan yang berhubungan dengan aspek religius juga. Tumbuhan kangkung dengan daun yang kecil berwarna hijau biasanya hidup di atas air dan batangnya menjalar pada permukaan air. Bila mana airnya bergelombang, tentu permukaan air berombak. Namun batang kangkung tidak putus karenanya. Oleh karena itu, kangkung kaumbakan atau tumbuhan kangkung yang terkena ombak mengandung makna tahan kuas-kuas atau tahan ujian atau godaan. Berdasarkan pendapat tersebut, motif tumbuhan kangkung pada kain sasirangan memiliki makna sebagai sesuatu yang kuat dan teguh. Kekuatan dan keteguhan tidak hanya mengacu pada kekuatan fisik saja, melainkan juga terletak pada prinsip dan keyakinan dalam memeluk agama. Tumbuhan kangkung yang menjadi motif pada kain sasirangan diibaratkan sebagai manusia yang memiliki kekuatan dan keteguhan akan keyakinan pada agama, sehingga manusia bisa membentengi diri dari ujian dan godaan baik dari manusia ataupun setan yang bisa menyesatkan dan mengakibatkan keburukan. Yang terakhir ada motif gigi haruan. Iwak haruan atau ikan gabus merupakan salah satu jenis ikan tawar yang banyak dijumpai hampir di seluruh sungai Banjarmasin. Ikan ini memiliki gigi runcing yang tajam. Motif gigi haruan pada kain sasirangan menjadi simbol ketajaman berpikir. Selain pada kain sasirangan, motif gigi haruan juga terdapat pada ornamen pilis rumah adat Banjar dan sering menghiasi air guci atau hiasan dinding yang dipasang ketika sedang terjadi perhelatan besar. Motif gigi haruan memuat makna sebagai ketajaman berpikir sebagai salah satu aspek dari integritas. Nah, itu tadi penjelasan tentang motif-motif dari kain sasirangan yang berhubungan dengan floral atau alam, dan masih banyak lagi motif-motif yang lainnya. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pengampu Ibu Nur Hasanah SPDI MA. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.